it better than the weekend. We can take it back to when we said just friends. Don't wanna tell you something new. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru Miskin Pandulangan 2. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Hari ini saya akan menyampaikan program sekolah untuk mengisi di di TMM. Pengertian program sekolah adalah sekumpulan rencana kerja sekolah yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh sekolah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan sekolah. Adapun program kerja sekolah di Pandulangan 2 yang sudah dijalankan itu antara lain: pertama, melaksanakan kurikulum merdeka, kemudian kegiatan P5 itu dilaksanakan dari kelas 1, kelas 2 sampai kelas 6. Yang ketiga, transparansi keuangan BOS. Yang keempat, melaksanakan upacara bendera. Yang kelima, Jumat Takwa, kemudian Sabtu Bersih. Yang keenam, pengembangan komunitas belajar. Yang ketujuh, melaksanakan AMBK. Yang kedelapan, kerjasama dengan komite sekolah. Yang kesembilan, peningkatan mutu guru melalui diklat. Yang ke-10, mengikuti KKG mata pelajaran dan K3S. Yang ke-11, sekolah aman. Yang ke-12, pembinaan prestasi siswa. Yang ke-13, giat membaca. Kegiatan rinci program kerja sekolah yang dijalankan antara lain adalah melaksanakan kurikulum merdeka kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, dan 6. 2. Melaksanakan kegiatan P5 itu yang dilaksanakan kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu pengolahan dari mendaur ulang sampah. Kelas 4, 5, dan 6 itu membuat hiasan ruangan. Kemudian berikutnya yang ketiga, transparansi keuangan BOS. Melaksanakan rapat penyusunan berkas pertanggungjawaban keuangan BOS. Setiap rapat mengikut sertakan Dewan Guru dan staf. Yang keempat, melaksanakan upacara bendera yang menjadi pembina itu dilaksanakan secara bergiliran. Yang kelima, Jumat Takwa. Ini biasanya itu membaca surah pendek, kemudian salawat, kemudian ceramah dari guru agama, kemudian cerita-cerita tentang riwayat Nabi dan seterusnya. Yang keenam, Sabtu Bersih, menyapu, mengepel, dan menyiram. Yang ketujuh, pengembangan komunitas belajar, sarana diskusi, kegiatan belajar, menyelesaikan PMM, dan pengelolaan kinerja. Yang kedelapan, melaksanakan AMBK. Untuk melaksanakan AMBK ini biasanya menunjuk salah satu proktor guna lancarnya kegiatan AMBK, kemudian mendownload rapot mutu oleh semua guru. Yang ke-9, bekerja sama dengan komite sekolah, bertukar pendapat terhadap masalah dan untuk kemajuan sekolah.
Yang ke-10, peningkatan mutu guru melalui diklat, ikut Zoom, pelatihan mandiri di PMM, mengikuti KKG, mata pelajaran, dan K3S. Yang ke-11, sekolah aman. Nah, sekolah aman memberikan rasa aman dan bahagia ketika berada di sekolah. Ini tentu saja pengawasan dari semua guru dan kepala sekolah. Ini yang menjadi perhatian khusus adalah sekolah aman. Yang ke-12, pembinaan prestasi siswa, itu mengikuti lomba, les, dan pemberian tugas PR. Yang ke-13, giat membaca di perpustakaan dan pojok-pojok baca setiap kelas. Kometen, evaluasi selalu dilakukan untuk efektivitas program yang sudah ada dan apa-apa yang masih perlu ditambah serta diperbaiki. Program strategis atau program jangka pendek diutamakan dianggarkan pada RAKS di samping peningkatan mutu rapot sekolah yang masih berwarna merah atau kuning yang direkomendasikan untuk segera diperbaiki. Nah, jadi kita ada skala prioritasnya, yaitu melalui rapot mutu sekolah itu ada yang berwarna merah dan kuning. Program yang sudah baik dilakukan tahun lalu dipertahankan dan ditingkatkan. Program jangka pendek diutamakan dianggarkan pada RAKS di samping peningkatan mutu rapot sekolah yang masih berwarna merah atau kuning yang direkomendasikan untuk segera diperbaiki. Nah, jadi kita ada skala prioritasnya, yaitu melalui rapot mutu sekolah itu ada yang berwarna merah dan kuning. Program yang sudah baik dilakukan tahun lalu dipertahankan dan ditingkatkan. Kelebihan yang ada di sekolah terutama dalam hal pengelolaan dana BOS yang transparan, saling kerjasama dalam menyelesaikan tugas atasan, saling mempercayai satu sama lain, selalu antusias menyikapi perubahan yang berkembang seperti saat ini dengan tantangan yang selalu menggunakan aplikasi. Aspek-aspek yang bisa ditingkatkan di sekolah kami adalah memiliki guru yang berpotensi, bisa menjadi narasumber, dapat tanggap dan mau berbagi. Nah, di sini kualifikasi untuk guru kita alhamdulillah sudah semuanya S1. Alhamdulillah. Nah, sedangkan di samping kelebihan, tentu saja SD 4 2 masih memiliki kelemahan. Yang pertama, belum melaksanakan kegiatan pramuka. Nah, ini berhubung kita sudah mencari-cari untuk pembina yang profesional, tapi sampai sekarang masih belum ditemukan. Sedangkan untuk guru-guru kita belum ada yang bisa menjadi pembina. 2, melaksanakan senam Sabtu, ini belum juga dilaksanakan. Mudah-mudahan karena kita bila alatnya sudah ada, ini berupa misalnya ada berupa TV itu untuk perangkat pembantu senam. Kemudian yang ketiga, internet sekolah yang selalu lelet kurang kuat sinyalnya. Yang keempat, bangunan sekolah sudah mulai agak hancur. Ini sudah ada sebagian seperti jendela-jendela, kemudian ada dinding-dinding yang sudah mulai rusak. 5, WC sekolah hanya ada 1. Nah, semestinya paling minimal seharusnya ada WC guru dan ada WC murid. Kita antara guru dan murid itu masih menjadi
satu. Yang keenam, tidak ada ruang UKS, komputer dan musalah. Itu diantara adalah kelemahan sekolah kita yang masih